Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Apriani dengan NIM C1B020053 dari kelas B Geomorfologi Ilmu Tanah. Saya di sini akan melaporkan tentang laporan praktikum geomorfologi mengamati berbagai tipe landform. Landform pertama yang kita amati di sini adalah landform mudah. Landform mudah ini terletak di kawasan Pusuk, Kabupaten Lombok Utara. Jika diperhatikan, bentuk bukit dari landform ini adalah sangat runcing yang menandakan bahwa energi potensial untuk mengalami perubahan masih sangat besar. Kemudian jika diperhatikan bentuk lerengnya itu sangat curam yang menandakan bahwa intensitas erosi yang terjadi itu begitu besar. Jika diperhatikan lebih lanjut, di sini tipe penampang aliran sungai atau drainasenya itu sempit dan curam, yang disebabkan karena lereng yang sangat curam tadi akan menyebabkan intensitas erosi yang terjadi juga begitu besar dengan tekanan ke arah vertikal atau ke bawah yang lebih dominan gitu. Kemudian untuk tanah yang terbentuk di sini adalah tanah muda dengan pengaruh bahan induk yang masih sangat dominan. Adapun untuk horizon O di tanah ini tuh belum terbentuk, tetapi untuk volume tanahnya masih dalam, yang ditandai dengan vegetasi yang tumbuh di sini rata-rata vegetasi atau tanaman yang besar dan tinggi yang menandakan bahwa perakarannya itu juga dalam. Yang selanjutnya di sini adalah landform mudah berkembang yang diamati di kawasan Pemenang. Landform di sini jika diperhatikan aliran sungai atau drainasenya itu lateral atau melebar dan cenderung berkelok-kelok. Hal ini dikarenakan tekanan atau energi vertikalnya itu sudah menurun dengan energi horizontal yang lebih dominan. Nah, pelebaran sungai di sini disebabkan karena besarnya volume aliran sungai yang jatuh dari kawasan atas atau kawasan Pusuk tadi dengan membawa bahan material yang begitu besar. Nah, bahan material yang besar ini cenderung akan bergerak ke samping dan mengendap ke samping membentuk lahan endapan. Nah, endapan ke samping ini menyebabkan batuan yang terdapat di sini itu cenderung tumpul atau tidak tajam. Nah, hal ini dikarenakan energi dari atas menuju ke bawah yang sangat besar menyebabkan permukaan batuan menjadi tumpul gitu. Kemudian untuk bentuk bukit di sini jika diperhatikan masih runcing, tetapi tidak seruncing yang di kawasan Pusuk tadi. Nah, kemudian untuk bentuk lerengnya itu masih curam juga dengan bentuk yang tidak lebih curam dari lereng yang di kawasan Pusuk tadi. Hal ini dikarenakan di kawasan ini tuh sudah mulai ada campur tangan manusia atau kegiatan pengolahan yang menyebabkan erosinya itu dipercepat atau proses penuaan dari landform ini tuh dipercepat. Nah, adapun volume tanah di bagian bukit di sini tuh masih sangat dangkal. Hal ini ditandakan dengan vegetasi yang tumbuh cenderung pendek yang menandakan bahwa perakarannya itu juga dangkal. Untuk lebih lanjutnya, di sini diperhatikan lahan yang terbentuk di bawah bukit. Lahan yang terbentuk di bawah bukit ini merupakan lahan endapan karena aliran atau material yang dibawa dari kawasan atas tadi atau dari kawasan Pusuk diendapkan di sini. Nah, untuk volume dari tanah endapan ini sudah dalam atau sangat dalam. Hal ini ditandai dengan vegetasi yang tumbuh itu sudah cukup besar dan sudah tinggi yang menandakan bahwa sistem perakarannya itu sudah dalam. Untuk kesuburan tanahnya itu mulai baik. Di mana bahan endapan di sini itu sudah cenderung halus atau bahan endapan pasir kasar tetapi sudah relatif halus begitu. Nah, yang menyebabkan kandungan kation atau anionnya itu sudah banyak.
Yang selanjutnya di sini adalah landform dewasa. Landform dewasa di sini diamati di kawasan pemenang juga. Nah, jika diperhatikan, landform dewasa di sini itu sudah mengalami proses penuaan yang dipercepat karena adanya campur tangan manusia. Ini kita perhatikan satu persatu dari bagian landform dewasa tadi. Nah, di bagian ini tuh bentuk bukitnya itu masih runcing, kemudian bentuk lerengnya itu juga masih curam. Bentuk bukit yang masih runcing di sini disebabkan karena vegetasi alaminya itu masih ada, walaupun sudah ada campur tangan manusia, tetapi erosi atau intensitas erosinya itu masih dapat diperkecil. Nah, jika kita bandingkan dengan lahan di sampingnya tadi, di sini bentuk bukitnya itu sudah melengkung. Nah, melengkungnya bukit di sini menandakan bahwa erosi yang terjadi itu sudah cukup besar. Intensitasnya itu sudah cukup besar yang disebabkan karena sudah mulai intensifnya campur tangan manusia atau pengelolaan yang dilakukan oleh manusia. Adapun bentuk lerengnya itu sudah landai ya. Hal ini dikarenakan aktivitas atau pengelolaan yang dilakukan oleh manusia itu tidak menggunakan sistem terasering, di mana tanaman yang dikelola atau dibudidayakan itu adalah tanaman pangan, sehingga vegetasi alaminya itu hilang dan kemampuan untuk menahan erosi itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Adapun untuk tingkat kesuburan tanah, nah karena di kawasan ini sudah merupakan kawasan endapan begitu, dengan partikel-partikel yang dibawa dari pusuk tadi kemudian menuju ke kawasan pemenang atau landform muda yang berkembang menuju ke landform dewasa ini, itu partikel yang diendapkan sudah semakin halus karena aliran sungainya itu sudah mulai pelan, di mana partikel kasarnya itu di mana pengendapan partikel halusnya itu lebih dominan. Nah, selain itu kesuburan tanahnya juga ditandai dengan banyaknya vegetasi yang dapat tumbuh, kemudian sistem tanam dari petani yang tidak pernah berhenti, dan banyaknya individu atau populasi yang tinggal di kawasan ini. Selanjutnya di sini adalah landform tua. Landform tua ini diamati di kawasan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Nah, di sini kita akan memperhatikan secara spesifik dimulai dari bentuk bukitnya. Bentuk bukit di sini itu cenderung sudah melengkung, kemudian relatif rata tapi tidak rata begitu. Melengkungnya landform di sini disebabkan karena erosi yang sudah terjadi itu sudah cukup besar gitu. Erosi yang terjadi sebelumnya itu sudah cukup besar yang menyebabkan bentuk lerengnya itu juga menjadi landai. Adapun untuk kesuburan tanah di sini itu tanahnya sudah tidak subur ya, ditandai dengan sedikitnya vegetasi yang dapat tumbuh di kawasan ini. Adapun untuk kandungan unsur hara tanah, di sini tanahnya itu sudah tergolong ke dalam tanah kurus, yang disebabkan erosi yang terjadi sangat intensif tadi akan menggerus semua unsur hara yang ada di dalam tanah ini, sehingga hanya menghasilkan kerangka atau sehingga hanya akan menghasilkan kerangka gitu. Adapun kerangka yang disisakan maksudnya di sini adalah Si atau silikat. Kemudian jika diperhatikan di sini adalah bentuk cabang ya, bentuk cabang aliran sungai atau irigasi yang masih sempit dan agak curam. Sempit dan curamnya aliran sungai ini menandakan bahwa di sini dulu itu landformnya itu sangat lereng dari landformnya itu sangat curam yang menyebabkan besarnya energi ke bawah atau energi vertikal. Sekian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.